Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari, NPM 20010111064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah saya buat kemarin dengan judul Analisis Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian fungsi sintaktis. Adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaktis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua ada analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat. Sedemikian rupa sehingga perangkat ini merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Adapun fungsi-fungsi dari kalimat sintaktis yang ada di atas tadi dan ciri-cirinya masing-masing. Yang pertama, ada fungsi subjek. Subjek merupakan fungsi sintaktis paling penting, kedudukannya di bawah predikat. Fungsi tersebut diisi oleh nomina, frasa nominal, dan klausa. Contoh dari frasa nominal, pengisi subjek misalnya, berjalan kaki menyehatkan badan. Ciri-ciri dari subjek. Yang dimaksud dengan subjek adalah sesuatu yang dianggap berdiri sendiri dan yang tentangnya diberikan sesuatu. Contohnya itu mereka bergembira. Yang kedua ada fungsi predikat. Predikat merupakan unsur paling penting untuk membuat klausa maupun kalimat. Predikat dapat diisi oleh kata maupun frasa. Predikat atau bisa ditulis dengan P, bisa berada di sebelah kanan unsur S dan sebelah kiri dari unsur objek, pelengkap, dan keterangan. Namun, predikat juga dapat berdiri sebelum subjek. Biasanya ditulis dengan pola PS. Ciri dari kalimat berpola PS yakni memiliki frasa verbal, frasa adjektiva, frasa nominal atau frasa nomiral, dan frasa preposisional. Contohnya, dari frasa nomina, pengisi predikat, yaitu contohnya itu ayahnya guru seni rupa. Ciri-ciri dari predikat, yang pertama itu penunjuk aspek, meliputi sudah, sedang, akan, yang selalu di depan predikat. Yang kedua, kata kerja bantu, meliputi boleh, harus, dan dapat. Yang ketiga, itu kata penunjuk modal, meliputi mungkin, seharusnya, jangan-jangan. Yang keempat, itu beberapa keterangan lain, tidak, bukan, justru, memang, yang biasanya terletak di antara S dan P. Yang ketiga ada fungsi objek. Untuk membedakan objek dengan fungsi lain sangatlah mudah. Keberadaan objek selalu berada di belakang predikat dalam kalimat aktif transitif. Ingat, hanya ada pada kalimat aktif transitif atau biasa ditandai dengan objek yang bisa diubah menjadi fungsi subjek. Jadi, kamu harus tahu terlebih dahulu jenis predikat pada kalimat aktif transitif, yaitu ditandai dengan sufiks kan dan i, serta prefiks meng. Contohnya, itu ada Iko ditundukkan Aldi, dipasifkan menjadi subjek. Ciri-ciri dari objek itu, objek adalah konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Objek selalu diletakkan setelah predikat. Dengan demikian, objek dapat dikenali dengan memperhatikan verba
Transitif ditandai oleh kehadiran afiks tertentu, sufiks kan dan i serta prefiks pengumumannya merupakan pembentuk verba transitif. Contohnya, itu ada Andi mengunjungi Pak Rustam. Objek pada kalimat aktif transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu difasifkan, seperti pada contoh di bawah ini. Contohnya itu, pembantu membersihkan ruangan saya. Pembantu itu S, membersihkan itu P, ruangan saya itu O. Yang keempat itu ada fungsi pelengkap. Kebanyakan orang masih bingung membedakan antara objek dan pelengkap. Hal tersebut dikarenakan kedua fungsi sintaktis ini terletak di belakang predikat. Selain itu, kata frasa dan klausa mengisi objek maupun pelengkap pun mirip, yaitu nomina. Selain itu, keduanya juga biasa berada di belakang verba. Namun, tidak perlu khawatir, kamu akan dapat membedakan keduanya dengan memperhatikan contoh berikut. Dia mendagangkan kue coklat di pasar. Ciri-ciri dari pelengkap. 1. Berwujud frasa nomina, frase verbal, frase adjektival, frase preposisional atau klausa. Yang kedua itu berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Yang ketiga, itu tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Tidak dapat diganti dengannya kecuali dalam kombinasi proposisi selain di, ke, dari, akan. Fungsi keterangan. Yang terakhir, fungsi keterangan. Dari berbagai fungsi sintaktis di atas, fungsi keterangan merupakan fungsi yang letaknya fleksibel, artinya dapat berpindah-pindah letaknya, dapat di awal, di akhir, bahkan di tengah kalimat. Memiliki sifat mana suka dan biasanya diisi oleh frasa nomina, frasa preposisional, dan frase adverbia. Contohnya itu ada, sejak pagi kucingku menghilang. Ciri-ciri dari keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaktis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, awal, dan bahkan di tengah kalimat. Pada umumnya, kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat mana suka. Ada beberapa contoh macam bentuk keterangan, yaitu contohnya, adik memotong rambutnya di kamar. Adik memotong rambutnya dengan gunting. Adik memotong rambutnya kemarin. Ketiga kalimat di atas merupakan contoh keterangan tempat, alat, dan waktu. Baiklah, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.